Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Sulistewati dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan membahas tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa reformasi dan Orde Baru. Pemuda dan pelajar adalah tonggak masa depan pemimpin bangsa. Sejak dulu kehadirannya dianggap mampu membawa perubahan, termasuk peran pemuda dalam pergantian pemerintahan dari Orde Baru menuju reformasi. Di masa itu banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Alhasil, tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Untuk mengetahui bagaimana perannya, mari saksikan presentasi dari saya. Latar belakang krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto pada tahun 1998 menjadi presiden mendapat tentangan dari pemuda dan mahasiswa. Krisis politik. Demokrasi adalah masalah yang paling besar selama Orde Baru karena Soeharto terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya adalah tertutupnya ruang untuk menyampaikan pendapat, ditutupnya instansi pers yang mengkritik kebijakan pemerintah, fungsi ABRI, dan berbagai kebijakan lainnya. Krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu yang mengakibatkan pengusaha bangkrut pada masa itu. Lebih parahnya lagi, harga sembako yang kian melonjak tinggi serta banyaknya pengangguran. Krisis kepercayaan. Kondisi politik yang tidak demokratis, kondisi ekonominya semakin memburuk, membuat masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya kepada pemerintahan Soeharto. Krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pada 4 Mei 1998. Krisis hukum. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Secara ideal, kehakiman harus memiliki independensi dari kekuasaan pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24. Peristiwa Trisakti Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Peristiwa ini memakan 6 korban akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa turun dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998 di Jawa Tengah. Mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turun dalam aksi keprihatinan. Tragedi Semanggi 1 dan 2 November 1998. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.
Kejadian pertama dikenal dengan Tsunami 1 yang terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.